kita tahu ya pengawasannya ketat gitu Iya. kan terhadap produk makanan ataupun juga tadi kosmetik gitu ya Betul. di antaranya. Nah, seperti apa sih BPOM sendiri itu memastikan produk kecantikan khususnya ya kosmetik tetap aman, berkualitas, bisa dipercaya oleh konsumen begitu. Ini seperti apa Pak Tony? Nah, kalau kita melihat tupoksi, tugas pokoknya Badan POM, ada dua payung undang-undang yang memerankan. Pertama yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023 bersama peraturan pemerintahnya Nomor 28 2024. Kemudian untuk pangan kita payung hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 dengan peraturan pemerintahnya yaitu Food Security di Nomor 86. Oke. Nah, undang-undang ini melahirkan sebagai landasan lahirnya peraturan presiden. Peraturan presiden nomor 80 memberikan otoritas, tupoksi, wewenang, tugas, dan sebagainya sangat jelas dalam peraturan presiden itu tentang struktur organisasi sampai dengan tata kerja dari Badan POM. Dari situ kita bisa melihat Badan POM itu memastikan keamanan, memastikan atau menjamin kualitas, dan menjamin kemanfaatan. Jadi dengan demikian tugas kami selain tugas berupa registrasi, sertifikasi, sampai pada tingkat penindakan, Badan POM ini memiliki tupoksi yang sangat tegas dan jelas. Ya. Nah, taruhlah contohnya sebuah produk kosmetik. Kalau kita memastikan dia bisa berjalan dengan baik, bisa dipakai dengan ini, yaitu tentu kita harus pastikan keamanannya. Keamanannya apa? Tentu tidak mengandung produk-produk atau zat-zat kimia atau bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh kita, kan? Itu keamanan. Yang kedua tentu kualitasnya. Karena kualitas itu menjamin sejauh mana produk itu bisa berdampak pada efikasi atau kemanfaatannya. Jika kualitasnya rendah, jangankan berdampak bagus, bisa berdampak berbahaya. Dan yang terakhir tentu klaim atau klaim yang diucapkan dalam label juga kan itu jangan sampai overklaim. Betul, betul. Iya kan? Jadi sejauh mana pelayanan kami melihat ada dua kan. Produk-produk ini kan dijual. Dijualnya secara offline di retail-retail atau di toko-toko, tapi bisa juga dijual secara e-commerce, secara online. Dan saya melihat kami kan sudah tepat 1 tahun ini memimpin Badan POM. Tren yang cukup signifikan dalam konteks keamanan, itu saya melihat kalau yang offline tetap ada, tapi kita masih bisa kontrol. Tetapi yang dijual secara e-commerce, secara online, baik lewat sosial media ataupun lewat e-commerce yang resmi, itu saya melihat masih banyak hal-hal yang perlu kita evaluasi, karena di situ bisa berdampak kepada kesehatan dan keselamatan masyarakat luas. Berarti dari sisi BPOM sendiri masih suka menemukan temuan-temuan produk-produk yang sebenarnya tidak cukup baik untuk dikonsumsi begitu ya. Sejauh ini seperti apa nih Pak? Nah, contoh paling konkret, kalau tahun 2024 akhir tahun kemarin itu kita temukan ada 309.000 tautan. Ini berarti setelahnya memang masuknya ke online ya? Dia online, tautan. Oleh karena itu kami bersurat ke Kementerian Komunikasi Digital untuk itu di take down. Juga tentu ditembuskan ke e-commerce yang menjual itu. Disampel, karena di Badan POM ada tugas yang sifatnya yang disebut dengan cyber dan intelijen, serta cegah tangkal dan penyidikan. Kita melakukan penindakan itu. Selain yang offline, kita lakukan yang biasanya sampling.
Oke. Pengawasannya Random lewat ya. sampling, random. Terus lebih spesifik lagi, supaya ini berjalan dengan baik, kita melihat bagaimana trennya tahun ini. Tahun ini sampai dengan bulan Juni kemarin, bulan Juni ya, laporan yang sampai ke kami sudah 200.000 tautan yang kita minta take down. Jadi kalau dikali 2 bisa jadi ada tren meningkat. Tren peningkatan di Tren situ ya, peningkatan masalah. Iya kan? Tapi tentu di situ kita bicara tentang tren peningkatan revenue, tren peningkatan keuntungan para pengusaha di bidang kosmetik ini tentu meningkat. Baik. Tapi di lain sisi ada masalah tadi. Ada tren peningkatan masalah ya.